Oke, selamat datang lagi. Kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang lagi mengubah dunia digital kita secara besar-besaran. Pajak global. Dan ini bukan cuma soal angka loh. Ini tuh soal nulis ulang aturan main ekonomi buat abad ke-21. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Coba deh bayangin, gimana caranya kita majekin perusahaan yang bisa dibilang hidupnya di awan. Perusahaan yang bisa dapat miliaran dolar tanpa punya kantor fisik di satu negara. Gimana negara itu bisa dapat bagian yang adil? Pertanyaan inilah yang jadi inti dari revolusi pajak yang lagi kita lihat sekarang. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, kita bakal ngelewatin 4 bagian ini. Kita mulai dari yang gede dulu, level global. Terus kita zoom in ke kasusnya di Indonesia, habis itu kita ngintip ke masa depan, dan terakhir kita bahas kenapa semua ini penting banget buat kita. Dan ini dia peta kita. Anggap aja mind map ini panduan kita selama kita ngobrolin ini. Kalau kalian lihat, ya peta ini ngejelasin banyak inisiatif internasional, itu tuh yang di cabang atas. Dan juga prioritas riset buat masa depan di bagian bawah. Ini ibaratnya cetak biru sistem pajak global yang baru, yang bakal kita bedah bareng-bareng. Yuk kita mulai dari gambaran besarnya dulu. Jadi, saat ini seluruh dunia lagi kerjasama buat ngatasin tantangan terbesar di perpajakan modern, era digital. Pernah dengar istilah BEPS? Gampangnya gini, anggap aja ini kayak permainan sulap 3 cangkang, tapi skala global. Perusahaan-perusahaan multinasional itu mindah-mindahin keuntungan mereka, kayak kacang di bawah cangkang, ke negara-negara yang pajaknya rendah atau bahkan nol. Akibatnya, ya, basis pajak di negara tempat mereka beneran beroperasi jadi kegerus. Nah, yang menarik banget dari sini adalah solusinya, yang disebut solusi 2 pilar dari OECD. Pilar 1 itu intinya bilang, kamu bayar pajak di tempat kamu dapat duit ya, bukan di tempat kamu sembunyiin duit. Terus pilar 2 itu netapin batas bawah, jadi semua perusahaan wajib bayar pajak minimum dimanapun mereka berada. Jadi intinya apa? Ini buat mengakhiri permainan sulap 3 cangkang tadi. Keren kan? Terus gimana cara negakinnya? Lewat kerja sama tim global yang namanya AOI. Ini tuh kayak semua bank di dunia sepakat buat saling bagi-bagi informasi secara otomatis. Jadinya, transparansi itu jadi standar baru dan makin susah deh buat nyembunyiin aset di luar negeri. Tapi ya tentu aja, nyatuin seluruh dunia itu nggak gampang. Ada tantangan-tantangan besar yang harus dihadapi nih. Contohnya nih, gimana kita bisa pastiin negara-negara berkembang punya sumber daya buat ikut serta sepenuhnya? Terus, gimana kita ngelindungi privasi data pas informasi ini dibagiin lintas negara? Nah, setiap negara kan punya rintangannya sendiri-sendiri, tergantung kondisinya masing-masing. Oke, sekarang kita geser sedikit. Mari kita lihat gimana semua aturan global ini diterapin di lapangan. Kita bakal pakai Indonesia sebagai studi kasus kita. Indonesia ternyata nggak tinggal diam loh. Negara kita lagi dalam proses modernisasi besar-besaran lewat yang namanya Local Tax Administration System atau LTAS. Dan ini bukan cuma soal upgrade teknologi aja ya. Ini tuh usaha bareng-bareng yang butuh komitmen politik, implementasi yang bertahap dan yang paling penting ngasih edukasi ke wajib pajak soal sistem yang baru ini. Slide ini nunjukin dilema yang dihadapi Indonesia. Di satu sisi, Indonesia ikut ngadopsi standar global kayak pelaporan country by country. Tapi di sisi lain, Indonesia juga harus ngadepin tantangan unik di dalam negeri. Contohnya ya program LTCAS yang kita bahas tadi. Itu dirancang buat ningkatin koordinasi antar lembaga pemerintah dan pelan-pelan ngebawa sektor ekonomi informal yang besar banget itu ke dalam sistem pajak formal. Oke, kita udah lihat kondisi sekarang. Nah sekarang yuk kita lihat ke depan. Tantangan berikutnya udah nunggu di depan mata. Dan semua negara, termasuk Indonesia, harus siap-siap. Soalnya, dunia pajak itu nggak pernah berhenti berevolusi. Teknologi terus-terusan menciptakan tantangan baru, sekaligus peluang baru juga. Pertama, kripto. Gimana coba caranya ngelacak dan majakin aset digital yang sifatnya desentralisasi dan seringkali anonim. Ini teka-teki besar buat otoritas pajak di seluruh dunia. Berikutnya, kecerdasan buatan atau AI. Seiring administrasi pajak makin ngandelin algoritma, kita harus bisa pastiin algoritma itu kerja secara adil, transparan, dan nggak punya bias-bias tersembunyi. Dan yang terakhir, soal keberlanjutan atau ESG. Sekarang lagi ada tren kuat buat pakai kebijakan pajak, kayak pajak lingkungan dan pajak karbon, buat mendorong praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan. Jadi pajak bisa jadi alat buat ngebentuk masa depan yang lebih baik. Garis waktu ini nunjukin gimana prioritas kebijakan pajak bakal berubah.
Dalam waktu dekat nih, di 2025, fokusnya lebih ke faktor manusia dan perilaku. Nanti makin ke ujung dekade, sekitar 2028, integrasi teknologi dan kepercayaan jadi kunci. Dan puncaknya di 2030, isu keberlanjutan atau ESG yang bakal jadi pusat perhatian. Jadi, setelah kita ngobrolin semua ini, artinya apa sih? Yuk kita tarik benang merahnya dan pahami kesimpulan besarnya. Ada 3 poin penting yang bisa kita ambil. Pertama, dunia digital itu bukan lagi pengecualian. Sekarang itu udah jadi aturan mainnya. Kedua, narik pajak itu bukan lagi cuma soal penegakan hukum, tapi lebih ke soal ngebangun kepercayaan dan rasa keadilan. Dan yang ketiga, buat ngewujudin semua ini, negara-negara perlu investasi besar-besaran di sumber daya manusia dan teknologinya. Kutipan ini menurut saya ngerangkum semuanya dengan pas banget. Perubahan yang lagi kita lihat ini lebih dari sekedar perbaikan teknis loh. Ini tuh pergeseran mendasar tentang gimana kita mendefinisikan keadilan ekonomi di era global dan digital. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini buat direnungkan. Di dunia digital yang tanpa batas ini, apakah pajak bisa benar-benar bersifat lokal lagi? Ketika nilai diciptakan dan ditransaksikan di awan, melintasi batas negara dalam sekejap mata, apa sih artinya lokal buat perpajakan? Ini pertanyaan yang bakal terus kita hadapi seiring kita melangkah lebih jauh ke abad digital. Terima kasih sudah menyimak.